Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khatamallahu siyamana wa siyamakum bil qabul wa ja'ala 'idana farhatan wa bahjatan wa sa'adatan lam tazul. Alladzi yataqabbalallahu siyamana wa siyamakum kullu 'am wa lana bi khair wa ja'alna minal 'abidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un para guru, para ustaz, para kiai, sesepuh, bini sepuh, keluarga besar Masjid Jami Al-Mubarak, Tuan Guru Bapak Kiai Sofyan Sauri, Ketua kita Bapak Haji Jami, dan para sesepuh tokoh yang saya tidak sebutkan, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, cinta, taksir kepada beliau-beliau, wabil khusus bapak-bapak semua, para pendekar keluarga, pendekar suku, pendekar pejuang pagi, yang saya doakan dan kita saling mendoakan mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, sehingga terus bisa mengayomi, menaungi, melindungi, menjaga, memelihara keluarga kita, anak, istri, dan semua yang kita cintai. Wabil khusus 7 kali buat ibu-ibu, mudah-mudahan tambah solehah, tambah banyak sabar dan syukurnya, karena wanita-wanita yang di rumah kita
Kalau hatinya senang, suaminya kebuka jalan rezekinya. Amin ya Allah. Kalau hatinya sedih, habis kita Pak. Walau kita pergi pagi pulang petang, kalau istri itu tersakiti, maka pintu rezeki tertutup. Dengan adanya keluarga terbuka 7 gerbang rezeki. Tetapi kalau istri di rumah marah, sakit hati, kecewa, tertutup 7 gerbang rezeki. Ini nggak main-main. Maka senangkanlah terus istri kita Pak. Tapi jangan disenangkan doang, ajari mereka terus beriman dan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di ujung Syawal. Betul? Apa sudah ganti bulan? Ini adalah pengajian kedua yang tercepat sudah dibuka di bulan Syawal. Kenapa seperti terkesan buru-buru? Karena inilah iman bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebab paham satu makalah, ar-ruh fil jasad katoy fil qafas. Ruh di dalam jasad bagaikan burung di dalam sangkar, yang sering saya sampaikan. Kita nggak pernah lupa dengan makanan jasad. Perut lapar, bunyi mulut, kemudian ingin munyah, kaki melangkah, tangan nyendok. Tapi berapa banyak orang yang lupa saat ruh, batin, jiwa dan hatinya lapar. Apa makanannya? Yaitu ilmu dan agama, yang sering disebut oleh kita bangsa Indonesia ilmu agama. Makanan-makanan ruh itu membuat kita tenang. Bahkan ada orang yang sakit bisa tenang. Di luar sana ada juga orang yang sehat, gagal, punya duit, hidupnya tidak. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mendingan punya hati tenang walau badan kurang sehat, atau punya banyak badan tapi hati tidak tenang? Pasti jawabannya di luar yang saya tanya. Pengennya punya badan sehat, badan yang banyak, hati juga. Ditanya lagi sama Allah, sampai di mana kualitas ibadahmu? Karena yang membuat tenang bukan duit banyak, yang membuat tenang bukan badan yang banyak, yang membuat kita tenang bukan istri yang cantik, anak yang lucu, yang membuat kita tenang ketika kita mampu mendekat kepada Sang Pemberi tenang, Allah Subhanahu. Jangankan Bapak, saat saya yang orang katanya panggil tugas dalam dakwah saja, ketika sedikit bergeser jauh dari yang seharusnya istiqomah dalam tugas dakwah dan belajar, hati gelisah. Gelisah inilah yang kita takutkan. Walaupun gelisahnya sendiri adalah bagian daripada ujian Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguhlah kami yang menguji kalian, kata Allah, dengan rasa takut, jadi takut, gelisah, gegana, gelisah, galau, merana, andil antara dilema dan galau. Itu Allah yang kasih. Tapi bukan berarti karena tentang Allah yang kasih terus kita larut menikmati gelisah dan takut itu. Maka kalau kita lagi gelisah dan takut, kita akan PR-nya di perempuan. Perempuan itu kalau lagi gelisah, galau, dinikmati.
sensitif, yaitu sensor perasaan yang lebih halus. Diikuti. Maka kalau ada satu masalah, kalimat dari suaminya kasar, kalimat itulah yang diingat padahal sudah 20 tahun, 30 tahun bapak kasih nafkah. Maka dia dikenal perempuan itu ahli sejarah. PR-nya adalah bagaimana supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, yang bisa membuat makhluk lain menjadi gelisah. Nah, kita ketika gelisah, takut, baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wal hib hazana qalbi fi dunya wal akhirah. Ya Allah, sampaikanlah salam kepada baginda Nabi dan keluarganya, dan usirlah gundah gulana dan kesedihan hati kami baik di dunia atau di akhirat. Nanti saya biasain, meskipun sebenarnya bebas, saya desain supaya bapak hilang bagaimanapun duit di kantong tinggal gocek, tapi hati tetap ceria. Roman-romannya itu kayaknya jarang. Kalau tinggal gocek ya ada ngomong kemana ya, ngutang kemana ya. Padahal dulu zaman sahabat banyak orang yang memang gak punya duit, tenang-tenang aja. Rasulullah gak makan bukan berarti miskin, karena memang gak gampang keluarin duit kalau urusan sendiri. Dulu itu orang lebih gampang keluar duit untuk urusan agama, urusan banyak manusia, sedekah. Kalau buat urusan sendiri susah. Itulah yang disebut ikhtisar, sederhana. Kita terbalik Pak. Sangat gampang kalau udah urusan sendiri, tapi sangat mikir kalau udah urusan orang. Jangan dikira Nabi itu gak makan sampai diganjel sama batu karena miskin. Bagaimana ceritanya miskin? Peperangan yang Nabi alami 19 kali. 19 kali itu menang. Kalau menang ada jatah Nabi 5% dari harta ghanimah. Orang dulu kalau perang itu bawa barang, bawa emas, baju cirah, kendaraannya kuda, otak, semuanya dibawa. Kalau kalah diangkut, dicek miliaran Pak. Makanya Nabi ketika wafat hartanya diwakafkan. Berapa hartanya Pak? 2,2 triliun. Miskin di mananya? Makanya doa Nabi itu, ya Allah jadikan aku orang miskin, bangkitkan aku nanti di hari kiamat dengan bersama orang miskin, kumpulkan aku di surga fi zumratil masakin bareng sama mereka yang miskin. Kira-kira yang doa begitu orang kaya orang miskin? Orang kaya. Kalau bapak doa ya Allah jadikan aku orang miskin, kata Allah udah. Udah miskin loh. Sayyidina Utsman bin Affan berapa hartanya Pak? 2.500 triliun. Talha bin Zubair bin Awam hartanya berapa Pak? Waktu masa hidup mereka 12.500 triliun. Miskin di mana? Kalau kita saking miskinnya bukan tulisannya MIS, KIN miskin, tapi MISS QUEEN miskin. Udah saking miskin. Nah, oleh karenanya sebab ruh butuh makanan, nggak mau lama-lama nunda dari ilmu. Alhamdulillah pagi ini pengajian subuh mulai dibuka lagi. Alhamdulillah. Yang buat kita senang. Kan nggak semua di sini yang hadir itu nggak punya duit. Ada yang punya duit, ya Ustaz, sudah beres lebaran.
pulang kampung habis mures. Tapi nggak semuanya juga bokeh. Tetapi itu tidak terlihat. Kalau sudah bicara tentang ilmu, taklim, kajian, kumpul sama orang soleh, kumpul sama sahabat-sahabat, ya pengajian, hati dia. Sebagian ada bapak-bapak dari muda sudah rajin ngaji, sebagian lagi ada yang mungkin baru beberapa tahun. Saya dari bujangan itu, jangankan di majelis di masjid, di rumah aja nggak boleh sepi. Maka dari bujangan saya selalu ngumpulin ya anak-anak muda. Kalau 2 hari nggak ada di rumah, saya susul ke rumahnya. Saya tanya mereka, ngambek lu? Sampai sekarang, ya, sudah 30 tahun lebih rumah ramai. Makanya di rumah saya 20 orang minimum, tiap saat 24 jam. Senang makan bareng apa bareng. Ya. Yang hati senang hidup, susah senang bersama bahasa sinetronnya. Tapi kalau saya merasa siang malam selalu senang. Apalagi waktu ketemu jamaah masih kamu baru beserta nasi uduk setelah pengajian. Nggak bisa dibeli di luar. Maunya pakai subuh mari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibuka pengajian, tapi konsekuensi dan komitmennya bukanlah hanya sekedar buka pengajian. Yang mahal adalah komitmen dan istiqomahnya. Yang menjaga kita, catatan di langit adalah istiqomah. Kalau perkara ngaji mah ya itu PR, kadang ingat, kadang lupa. Kan nggak semua urusannya beres. Dipulang saya ngomong apa, guru yang lain ngomong apa, pulang rumah siapa yang ngajar? Bukan. Banyak temannya banyak bahas apa yang lagi? Ada baru pulang. Namanya ngaji usia gini Pak, over second. Ngerti over second? Di atas goncang. Karena usia 40, dari 20, 40 kita mengalami 2 peristiwa yang pernah saya jelaskan dulu. Umur 25 Allah sempurnakan akal. Artinya sebelum 25 tokcek, lewat 25 bobel gitu. Umur 40 Allah sempurnakan hati. Belum 40 cemen cuma. Coba Bapak lihat foto masing-masing umur 35, 30. Pipi tirus, mata cekung. Tapi pas 40 gagah. Maaf saya bilang sama ibu-ibu buat anak cucu mantunya. Kalau ibu sudah mulai punya suami umur 40 tahun di rumah dandan. Karena laki-laki umur 40 baru kelihatan dia laki. Bapak-bapak yang sekarang umurnya lagi 45 nih, ada 45 ada. Berarti umurnya baru 5 tahun lagi lucu-lucunya. Bini dandan, wangi-wangi, tak baru lagi kelihatan. Nah, perkara nggak dapat ilmu itu belakangan. Yang penting istiqomah. Ini apa? Maka yang hari saat ini dicak malaikat yang duduk sebelah tiang, yang nyender, yang asal ngaji di belakang, nyender, kata malaikat biarin. Karena ada malaikat mungkar nakir menemui seorang mayit, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma ikhwanuka. Diam baik orang jawab. Kalau ditanya berkali-kali nggak jawab, akhirnya nakir ngomong, "Kir, lu udah namanya siapa Kir?" Nakir. Ditanya lagi man rabbuka, wa ma nabiyuka, terus nggak jawab lagi. Dari pagi sampai sore akhirnya malaikat buka nakir naik. Ya Rabb, kami baru saja menemui hambamu yang wafat tadi pagi. Kami tanya, enggak pertanyaan yang biasa kami lakukan, ternyata tidak menjawab. Sampai akhirnya nakir juga bertanya, tidak tahu menjawab.
ketika kami ingin melakukan eksekusi kedua dengan memukulnya, terlihat seperti dia bukan orang yang ketakutan, tapi tetap tenang, hanya tidak keluar kalimat dari lisannya. Kata Allah, coba cek catatan amalnya malaikat Atid, dicek dari semua amalnya, ternyata ada satu tulisan yang kalau kita cicilan Pak, 6 Juni, 6 Juli, 6 Agustus, 6 Oktober, itu kan cicilan tuh. Kan tulisan tanggalnya nggak berubah. Dicek, kok ini ada hari yang selalu dia terisi di link kami. Pas dilihat-lihat, selama dia 40 tahun lebih ngaji, nggak pernah kosong absen, nggak pernah hilang, selalu terisi pengajian walaupun dia tidak paham. Apa kata Allah? Nakir, bukan yang kayak gini jangan ditanya, langsung masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ini bapak-bapak setiap satu, nggak usah yang tiap hari di luar, yang satu pagi atau yang minggu pagi atau sekali aja Pak, seminggu Pak, terus sampai akhir hidup. Model-model ini nggak pakai ditanya, langsung masuk dalam surga Allah. Ya Rabbal. Nah, setelah kita bicara pembukaan kajian, maka sebelum lanjut saya menyampaikan dulu khatamallahu siyamana wa siyamakum bil qaul wa ja'ala hidakum bahjatan wa farhatan wa sa'adatan lan tazul taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin. Walaupun sudah 1 bulan, tetap saya sampaikan mudah-mudahan siap puasa-puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kira-kira dari tanggal 1 sampai akhir bulan Syawal, siapa di sini yang belum melakukan dosa lagi? Bapak kalau ditanya gitu sama kiai yang Ustaz, kau usah jawab, karena PR terbesarnya adalah yang nanya apakah dia bisa lolos dari dosa. Betul? Subuh malam takbiran, subuh berjamaah, jam 7 sholat Idul Fitri, jam 8 makan opor, buat ayam, makan semua yang lebaran, jam 9 pakai baju baru, jam 10 udah ngomongin orang lagi. Ada aja sih kalau nggak ngomongin orang. Itu jam 10 kan ketemu tetangga, keluarga, ada gitu. Lah, itu apalagi itu peci sampai merah begitu ya, ada aja. Makanya kalau pas tanggal 1 Syawal, mulutnya jangan diem Pak. Biar mau dikatakan. Kadang kita udah bener aja tuh. Wih, tolong gua hajikin mulu. Ada aja gitu. Biarin. Karena supaya selamat. Karena dosa yang sangat sulit, bukan dosa karena meninggalkan sholat, bukan karena sebab nyolek-nyolek mesti dia yang rambutnya panjang, bukan karena sebab kita adalah dosa yang paling bahaya, dosa hati yang dibuka nabrak dengan keluarnya suara. Sebab hati yang bergejolak lewat suara, lewat mulutnya, lisannya. Maka kawal dengan ini alhamdulillah sudah paham. Karena tahun lalu saya pernah sampaikan kalau selama Idul Fitri jawab gimana? Ya, maafin saya. Sama-sama saya juga maaf, Pak Ustaz. Nggak ada lagi jamaah warung yang kalau lebaran, Bang, minal aidinnya, ya sama-sama, nggak pakai lagi. Karena minal aidin itu doa, nggak minta maaf. Kalau minta maaf, langsung. Kalau dalam bahasa, aku minkumul afwa, saya minta maaf. Ya, bahasa kitanya, Bang maafin ya, Haji maafin, Pak Kiai maafin, dia sama-sama sah. Kalau minal aidin nggak sah. Nggak ada lagi selama minal aidin ya Bang. Kalau mau itu dibaca di awal. Ya, jalan Allah minal aidin wal faidin. Ya Allah sudah menjadikan kami kembali suci dan mendapatkan kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal Allahu khair. Amin. Selamat ketemu orang. Maafin saya Haji, sama-sama sah. Kita pas selamanya minal aidin. Ini
Mungkin ada yang belum paham, itu saya jelasnya. Nah, itu kembali. Lah baru selamat bilang kembali sama-sama. Apa yang dikasih udah kembali. Sampaikan, maafin saya sama-sama. Ijab kabul. Jadi ijab kabul bukan hanya nikah doang, di perdagangan. Ya, Pak, saya beli ini mobil ya dengan harga yang sepakati. Iya Pak, saya terima ya Pak. Sah ijab kabul. Kalau di mall diganti dengan bandrol-bandrol itu, ya namanya kearifan lokal, di bawah 3.000, tetap ada ijab kabul untuk pengakuan. Pak ini ya, ambil plastik ya, iya dah, bawa pasir, itu ijab kabul. Gak usah sebutin, hari ini, detik ini, jam segini ya, saya di bawah 3.000, ya saya terima, bawahnya saya terima duitnya. Kelamaan. Ijab kabul lah. Kalau penyerahan dari perempuan dari wanita ke seorang laki aja, ya itu sangat penting. Apalagi ijab kabul berkaitan keriduan dan keikhlasan memaafkan kesalahan, harus lebih jelas ijab kabulnya. Selama Ustaz banyak salah saya Ustaz. Selama setahun barangkali ada kurang, barangkali itu saya takut, terus sekali Ustaz dulu saya takut Ustaz dari itu celaka saya, maafin saya yang celaka batin. Iya Pak, sama-sama. Ya sah. Mamin muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa kubro lahuma qabla ayat tafarruq. Tidaklah seorang muslim bertemu kemudian bersalaman, yang satu meminta maaf, yang satunya lagi memaafkan, kecuali Allah merontokkan dosa keduanya sebelum kedua tangannya terlepas. Syaratnya apa? Ijab. Oh, maafin saya Pak. Iya saya benar-benar. Kalau di masjid selama-selama maka susah ya. Ya nggak apa selama aja, nanti pas kembali Pak, maafin saya. Iya sama-sama, biar itu ya, nol lagi ya. Dari nol lagi ya, pasti selamanya lagi bom bensin. Dari nol ya. Soalnya ikhlas, jangan main-main Pak. Yang membuat kita selamat di akhirat adalah bukan karena hisab yang numpuk amalnya, timbangan yang lebih berat amal banyak, tetapi saksi. Setiap kita jadi saksi, nanti Bapak jadi saksi saya jadi saksinya Bapak-Bapak. Malaikat itu kemana? Kok bukan ke kanan ashabul yamin, kok dia ashabul shimal ke kiri? Hisabnya kurang, timbangannya ringan. Tak dulu itu kan neraka. Iya. Tak dulu malaikat. Aku waktu di dunia pernah menerima kebaikannya. Walau sekali makan waktu itu aku sedang lemah, gara-gara dia kasih makan, aku sehat, kemudian bisa ibadah sampai terakhir aku wafat. Aku jaga imanku, ya karena sebab peras kayu batu. Aku juga. Berapa ribu orang yang menunjuk tangan memberi saksi kepada si fulan, mereka sangat kuat kesaksiannya dari Allah, sebagaimana kuatnya kesaksian ketika di pengadilan di mahkamah agung. Jadi saksi. Nah, bagaimana bisa jadi saksi kalau tiap tahunnya asgiliran dosa nggak jelas nggak diperbaiki? Bahkan kita halal bihalal. Amin begini nggak tahu artinya apa? Coba saya tanya Bapak, apa artinya halal bihalal? Halo, Assalamualaikum. Kalau kita nanya orang Arab, ya Syekh halal bihalal, ngomong dia Pak. Dia tahunya halal. Karena kalimat itu cuma ada di Indonesia. Ketika tahun 61, politik Indonesia tahu sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sodok atas. Bendera-bendera merah, kuning, hijau, dan para elit politik saling berantem. Maka Presiden RI yang pertama Insinyur Soekarno mengumpulkan ulama, bagaimana caranya supaya anak bangsa ini bersatu dari negara-negara terkotak-kotak dengan warna dan partai. Maka keluarlah satu
event dengan nama halal bihalal diambil dari satu kamus, namanya kamus Mujib berbahasa Arab, tebalnya segini Pak. Ini adalah kamus kami waktu di pesantren kelas 2 aliyah. Tiap tahun ada revisi karena makin banyak, harus sedikit tapi banyak sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan bahasa. Di situ ada satu kalimat namanya halal bihalal diambil dari kata hillatun yang artinya ada 4. Yang pertama hillatul hadid, halal bihalal. Yang kedua artinya hillatul habli, halal bihalal. Makna ketiga hillatul ma'i. Yang keempat bermakna hillatun nas. Halal bihalal artinya ada 4. Itu terjemahkan hillatul hadid, yaitu melembutkan besi yang keras. Jadi halal bihalal itu artinya hillatul hadid. Asal katanya hillah. Kemudian diterjemahkan, dibuat bahasa baku halal bihalal. Bung Karno itu pinter, dia suka buat. Bapak pernah lihat Bung Karno video kalau ngomong bahasa Indonesia di Inggris itu? Misalnya contoh, ini semua perjalanan diserang panah, gitu. Nah di itu kalau pakai Ma'ruf Amin tuh, ya. Jadi di situ suka membuat bahasa itu dibuat seenaknya gitu. Maksudnya dibuat biar nyaman bisa, termasuk biar tadi halal bihalal. Terus apa urusannya antara halal bihalal dengan hillatul hadid, melembutkan besi yang keras? Ternyata memang hati kita itu kadang lebih keras dari batu, lebih keras daripada besi. Kita Pak lama nggak ketemu orang, pas ketemu dia biasa aja. Tapi kalau sering ketemu makin sayang. Kalau pertemanannya karena Allah, tapi kalau pertemanannya, persahabatannya, perkumpulannya bukan karena Allah, tidak akan ditimbulkan mahabbatulillah wa mahabbatul rasul, kecintaan karena Allah karena Rasul. Ya. Jadi hati jadi keras karena sebab apa? Ya jarang kita ini silaturahmi, jarang baca Quran, jarang misalnya melakukan ibadah-ibadah itu. Nah dengan kumpul minta maaf, hati yang keras menjadi lembut. Yang kedua, arti halal bihalal adalah hillatul habli, memperbaiki benang kusut. Apa urusannya halal bihalal dengan memperbaiki benang kusut? Karena terkadang jiwa dan hati kita itu suka kusut. Nah kusut kenapa? Karena tadi jauh antara fisik satu. Tetangga jarang ketemu. Kalau di sini kan alhamdulillah Pak, rumah berdekatan. Maka bagus emang rumah itu nggak usah gede-gede, kecil aja. Ya, kecil aja rumah. Rumah kalau kecil Pak, laki bini kalau berantem cepat akurnya. Berantem di ruang tamu, di dapur ketemu. Berantem di kamar mandi ketemu, di depan dapur ketemu. Pagi berantem, siang juga akur. Coba kalau rumah gede Pak. Kalau saya pernah cerita masalah begini, saya di Cibubur punya jamaah, rumah yang 3 lantai ada liftnya, kamarnya ada 12. Saya datang sholat, Ustaz, ngobrol, nanti abang tanya aja begini, kalau cocok kerja di sebelah wudu mandi ya Ustaz. Kenapa? Dia lagi mana? Ada. Lagi keluar negeri Pak? Ada. Itu kan. Udah 4 hari Ustaz nggak ketemu. Ada di mana dia? Di atas coba. Terus satu rumah 4 hari kagak ketemu. Kegedean namanya. Makanya Bapak yang rumah kecil, alhamdulillah. Bayangin aja Pak, berantem gini. Tidak boleh bertengkar itu lebih dari 3 hari. Itu orang lain, aminnya apa lagi Pak? Kita kesal-kesal ini Pak.
kemudian gak cepat diselesaikan. Ya. Kerja ada, kita nyangka urusan berantem, main lagi urusan kerja lagi, jangan salah. Selama dia masih berendam itu, kita pagi-pagi kalau sore rugi itu. Karena pintu rezeki itu kunci. Sebab apa? Karena penarik rezekinya kalian nyampung. Jadi sekat-sekat dia belum ikhlas, kita akan tutup rezeki. Ya. Dia belum takut minta maaf sama suami, Allah mau kasih bukan selama sehari semalam. Makanya gengsi gitu, gengsi bini gue yang salah sampai minta maaf. Apa kata bininya? Lu yang salah sampai minta maaf. Gak ada habis. Nah, disitulah fungsinya ilmu dan iman yang untuk merontok. Nah, halal bihalal yang ketiga bermana hilatul ma, menyuling air yang keruh. Ya. Terus apa urusannya ya? Hati manusia halal bihalal. Ya. Karena ternyata hati kita juga suka keruh. Hati kita suka keruh. Utak. Menjelimet pikiran ada pernah jelas itu. Gak enak apa ini? Ujung-ujungnya nyari teman ngumpul. Walaupun kayaknya cuma hai doang, ternyata dengan ketemu orang itu dapat garansi dua, panjang umur, kebuka rezeki. Ya, kadang pusing sama urusan duit di rumah ketemu teman, ada yang pusing lagi. Ya ini kayaknya rumahnya payahan gini. Kita alhamdulillah rumah cuma satu bayaran dua beres, ternyata dia jika cicilan belum bayar. Jadi ada untung-untung itu. Kayak saya nggak bisa cerita. Saya kalau lagi mentok-mentok ada urusan, nah urusan kan ada mentok-mentoknya juga gitu. Ya, karena urusan tertentu gitu. Saya main ke rumah teman saya yang dia sama-sama ceramah itu, yang di kondisinya lebih payah yang saya tahu dia. Main ke rumah dia itu, yang bukan pengen punya apa, kadang makan aja kosong amat ini rumahnya meja gitu. Sampai geledek, di mana bang? Ada teman majlis saya tuh, abang sahabat sahabat lagi di sini. Lupa bagi masalah selama mainnya main di sini. Padahal itu handphone saya speaker, tuan rumahnya denger. Sampai saya lihatin mukanya, ada orangnya, ada begitu. Dan teman-teman tahu kalau saya udah main ke rumah teman-teman berarti kan saya lagi nasihat. Karena ketika ketemu walaupun saya ada masalah, ada ujian, nggak ketemu, dan saya nggak cari itu dalam keluarga, tapi dengan ketemu dia saya bisa nasihatin dia. Ketika nasihatin dia maunya Allah, Nabi, puasa, tauhid semua, kekayaan, gaya, perkasa Allah. Pulang keluar dari rumah dia masuk mobil, gagal aja saya. Padahal urusan belum selesai. Tapi gara-gara ketemu orang yang susah nasihat dia sehat lagi dengan gitu. Keruh, maka silaturahim ngumpul, hati jadi keruh. Emang di sini banyak punya di semua, kan enggak dia. Tapi di sini harus senyum, ngumpul, ngobrol. Walau kalau halal bihalal bapak-bapak kalau udah umur 40-50 tahun ke atas, ngomongannya ya juga nggak mungkin bisnis. Ya, nggak semuanya bisnis lah. Kalau udah 50 tahun ke atas tuh gimana? Udah mulai semuran gue. Iya, cuma encok kata. Orang penyakit. Bener apa bener? Ya, umur 35, 30 anak udah bini itu berapa? Begitu. 40 ke atas sudah mulai asam urat, pinggang, mikir, macam-macam. Nah, arti halal bihalal yang keempat hilatun nas, menyambungkan manusia dengan manusia lainnya. Jadi halal bihalal yang sering Bapak lakukan tiap tahun itu. Gue saat ini bertanya halal bihalal apa kata cucu kita halal bihalal. Sini nak Bapak jelasin gue. Yang pertama halal bihalal diambil dari kamus mujid, ya artinya hilatul hadid. Yang kedua hilatul habli. Yang ketiga hilatul ma. Yang keempat hilatul nas. Masih mau dengerin? Nah, mau ke? Yang pertama hilatul hadid ada apa? Bapak ceritain. Ingat Pak, ingat kan? Ingat kan? Gak bawa nasi uduk lupa ya.
supaya enggak bid'ah. Selama ini halal bihalal apa itu ngumpul makan-makan gitu doang. Jelasin, ya, ada ilmunya. Karena Indonesia negara unik, mudik cuma ada di sini, munggah cuma ada di sini, arisan cuma ada di Indonesia di sini, halal bihalal cuma ada di Indonesia. Malaysia yang suka tidur di rumah, tapi dari Indonesia berapa? Ya, 800 negeri. 800 kerajaan jadi satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia, ada 711 suku, ya 711 suku, 705 bahasa, di mana enggak ada istiadat cara nikahin beda. Maka Islam datang bukan untuk menghapus kebiasaan adat istiadat suku-suku yang ada di Indonesia, tapi menjaga adat istiadat yang masih beriringan dengan Quran dan Hadis, kemudian untuk menggeser, menghapus adat istiadat yang bertabrakan dengan Al-Quran itu. Jadi agama bukan mau ngomongin juga. Orang kebaikan itu sudah ada sebelum ada di Quran, sebelum ada di Islam. Baik. Ya. Sekarang ada kelompok Pak, sudah terang-terangan akun sosial media, IG, TikTok dan sebagainya dari kelompok body, perkumpulan Itwil. Itwil itu ya W-nya dibuang aja, perempuan mau perempuan, ya, sehat lesbi, yang laki-lakinya body. Jadi ada orang laki-laki dia live TikTok, kemudian aku lagi nunggu suami aku, padahal yang mau laki, dan itu live. Tidak lama nongol nih lakinya gede tinggi, hai mama, yang dipanggil laki. Boleh dikecup lagi live, sebentar ya Pak, aku live dulu ya. Laki dua-duanya. Dan itu yang live dan nonton 8,9 juta. Pengikutnya 12 juta. Indonesia, Pak. Saya nanya, mana Kominfo? Kita insya Allah alhamdulillah udah kuat imannya. Saya nggak mungkin lah percaya kalau Bapak tidak ada tiba-tiba kalau di umur gini ngomong sampai goyang juga. Tapi anak cucu kita yang handphone ada. Terus ada satu lagi, guys, aku bilang kalau selesai masak terus suami yang nongol lakinya, dia ngomong itu laki. Dan mereka Pak nggak malu-malu. Jadi yang lain itu adalah yang jadi perempuan, persis kayak perempuan bener. Tapi dan dia nggak pakai dandan kayak perempuan. Begini Pak. Tidak didandani perempuan dan tidak kayak baju-baju yang kita lihat, enggak, benar-benar laki, cuma mesti jadi istri. Yang anehnya adalah ditonton saat itu live ada 9 juta orang. Ini kalau ceramah begini live nih, yang nonton cuma berapa? 30. Itu kayak gitu, yang nonton jutaan. Followernya lebih banyak lagi. Kalau yang live yang nontonnya 8 juta, berarti kan followernya di atas itu. Kok punya makan? Sementara kata Nabi, man rodiya bil ma'asi aso, wa man rodiya bil kufri kafar. Siapa orang yang ridho dengan maksiatnya orang lain, maka sama dosa maksiatnya. Dan barang siapa yang ridho dengan kekufuran, maka sama kufurnya. Jadi orang nonton itu asik yakin, ya Allah, kok bisa ya? Kemudian tidak ada tindakan dan dia sebut like ada tulisan lopenya, dosanya sama dengan mereka jadi pelakunya.
Saya nonton sekarang nggak bisa berbuat kecuali saya sampaikan sekarang. Aib seseorang harus kita tutupi, Pak. Siapa mau begini harus ditutupi, nggak boleh juga. Aib ini nggak sholat, ini nggak ditutupi. Kita nasihati dia. Bapak orang kawin dulu, tutupi, Pak. Karena dia kawin masih ya sesuai dengan syariat. Masih sedang perempuan sama perempuan. Kalau sudah aibnya menabrak fitrah, nggak boleh ditutupi, harus dibuka supaya menjadi penghalang orang lain. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tak aturan, hai hamba yang keterlaluan. Karena laki-laki senang perempuan, kenapa dia senang laki-laki? Belum. Binatang aja betina dengan jantan dengan kalau manusia punya akal, punya nafsu, ya, punya hidayah, punya iman, punya. Maka saya sampaikan sekarang ini, kalau ada di rumah atau sekitar rumah anak cucu umur 10, 15 udah mulai rehot, langsung antisipasi. Jangan namanya bangga. Kalau saya begitu Ustaz, begitu juga susah. Jangan, stop. Nggak boleh jadi. Cara ambil sendok, saya begini. Mulai melambai. Nggak boleh kata perempuan, nggak boleh. La'anallahu al-mutasyabbihina minal rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bil rijal. Allah melaknat orang laki-laki yang mirip-mirip perempuan, melaknat perempuan yang mirip-mirip aja nggak boleh dilaknat, apalagi dilakukan sampai operasi segala macam. Kalau misalnya kekurangan bocah belum, ya tutupin aibnya. Tapi kalau sudah menyimpang menjadi fitrah, jangan ditutupin. Harus diungkapkan, harus disesuaikan. Aibnya tidak bisa ditutupi karena nanti akan timbul korban yang lain. Betul. Kenapa saya ngomongnya kencang? Karena saya mengalami punya murid yang dia normal, soleh, alim, kalem, ikut sakit gurunya. Kalau murid saya ada punya kawin, orang saya ada paling agak di yang bagus yang rapi. Tapi kalau sudah dia dicorek, 2 bulan lagi mau nikah, dicorek oleh pemuka agama yang apa makan di jeruk, insya Allah yang berangkat haji. Terus gitu, nah orang kalau dikasih tahu begitu orang alim, zuriyah Rasul. Ingat sekali tahun 2005, anak namanya lagi senang sama Habib, yang soleh banyak, ada juga yang orang diri. Akhir jam 10 dia panggil ke rumah daerah Bogor. Mijit di majelis. Tahu kemudian pakai tulisan. Umur 23 tahun lagi gagal. Suruh layani ini, dia sampai menangis, tetes air matanya tetap melalui air. Suruh melakukan seperti melakukan jadi seorang istri. Sampai jam 10 pagi. Jam 4 ke gedung rumah saya, Ustaz. Saya turun bawah, ada apa? Anak muda, ada apa? Bawa atas, cerita. Ketika dia cerita menyebut nama, saya langsung sok. Ya memang ini Surya kan orang semua tahu. Bersumpah, demi Allah, langsung sama saya. Drop, tapi dia batalkan pernikahan karena mentalnya hancur. Saya bereaksi salah, nggak bereaksi sapi. Saya bilang dia, udah ditutup air. Kita tak salah. Nah, jangan ngomong kemanapun sampai ketemu satu orang dia cerita sedikit. Nah, saya tahu pas dia akan kesal, Pak. Satu sisi kesal mau trauma. Orang senangnya sama yang jenis lain apa dipaksa suruh melakukan kepada muak muntah jijik. Sampai
dia gak percaya diri jadi laki-laki mau nikah itu, dia batalkan pernikahan gitu aja. Tapi saya dulu lihat ini, saya kenal beliau dari tahun 90. Kalau terang, biasa. Tapi udah begitu. Dan berlalulah beberapa tahun. So mungkin kayaknya dia nyari-nyari itu sini mana. Terus nanya orang itu murid saya, oh itu muridnya Ustaz Moha. Langsung otaknya mikir, jangan-jangan udah nggak kemari dan udah ngadu sama gurunya beratusan banyak tahun. Tiba-tiba dalam 2009 waktu sedang mau nanya mau nih bulan apa? Bulan ini ya Habib. Siapa yang kasih maulid? Ustaz Moha. Berdiri kan, kalau semua yang bersama maulid Rasulullah tak akan datang. Kalau semua yang ceramah Rasulullah tidak akan datang. Lah, dalam hati saya udah tutupin airnya. Tiba-tiba ngomong begitu di depan murid. Nah, pakai ngomong, saya telepon, saya ada berantem. Main gua situ apa lu main? Kata apa dia harus kata. Dan dia ngadu pada ustaz kita, dan ada 14 ustaz yang mencoba untuk datangi saya. Saya dimaki-maki Ustaz Moha. Saya tutup mereka, saya telepon, tidak akan cerita saya apa yang sudah terjadi, dan tidak akan saya bicara sedikit pun kecuali kita mencari kebenaran baru kita kembali. Ternyata setelah ngomong itu 2 orang itu baru datang sportif bersumpah dulu ya. Kalau itu yang mendengarkan dan mau sportif mencari bumbu dan Nabi, saya cerita mereka istimewa Astagfirullah. Yang lainnya saya cerita karena masuk berdebat. Walau setelah beberapa tahun kemudian semuanya acak-acakan. Ada beberapa ustaz dari daerah Serang Depok maki-maki saya, siapa itu semua? Aku berani-beraninya berantem matanya. Saya habis maki-maki. Nggak lama beberapa bulan datang mau saya nangis Ustaz, maafin saya. Anak muridnya kena juga. Satu lagi jamaah masjid Al-Husna, maki-maki saya terus, saya tahu nama-namanya. Siap-siap anak muridnya kena juga. Saya tutup dulu, sekarang ada lagi Pak, lagi rame, udah mulai masuk laporan. 5 anak usia 10 sampai 13 tahun, laki-laki. Kenapa sih? Perempuan apa jadi malah laki? Dan anak umur 15 tahun Pak, kalau udah kena, dia udah ngerasain nikmatnya, tapi dia malu, dia limpahkan pada perempuan. Ayo sama temennya lagi terus rusak. Kita lagi menjaga bangsa, menjaga jamaah, menjaga apa umat Islam, bagaimana mencintai ilmu istiqomah. Rusak, dirusak oleh hal yang ekstrim itu. Dengan alasan video hormon kami emang begini. Tuh mereka Pak, kalau yang gokok apa padanya Pak? Kalau kita kalau begini kan begini kelihatan, kalau dia begini Pak. Beda dengan gua. Kirinya nonton tapi begini. Mulai. Nah, itu dulu di TV itu banyak ya, host MC yang bagi-bagi karena kita biar air lah berani. Apa? Ya, cari itu tulisannya keep well, boti keluar layar. Kalau ada anak kita pengen handphone, cari handphonenya blok dulu, blok, dicari itu akun-akunnya, kasih tidak, blok. Karena orang akan rasa itu salah. Malah ini kan nggak ada awal, ini nggak ada semua. Lebih baik yang kelihatan awal bahasanya mungkin, tapi kalau ujung-ujungnya malah jadi kayak dia. Pagi ini yang tadi kita bisa tahu sampai di akhir agak kenceng. Saya lihat tanya saya bapak juga matanya main blokor. Karena apa? Itu seliweran antara keluarga dan anak-anak. Kita punya anak seliweran. Sekarang ada ustaz, ada masjid, ada pesantren, ada kiai, masih ada orang-orang soleh. Tapi berapa 20 tahun lagi masih kita sudah tidak ada. Apakah anak cucu kita ini bisa sekuat kita? Terutama anak remaja yang mereka mencari jati diri mau jadi apa? Ngeri.
Maka pembukaan pengajian Sabtu pagi kuliah subuh sekaligus kita merapatkan barisan hati, kejabatan tangan, pergandengan hati, juga kita merapatkan kekuatan akidah tauhid serta akhlak, perilaku dan karakter, tidak hanya buat bapak dan ibu sendiri. Bagaimana cara kita sudah mulai melek mata bahwa anak-anak kita sedang terancam, bukan hanya bicara lalai sholat, lalai puasa, lalai nyanyi, bukan, tapi mereka sedang digonjak ganjing, ya, yaitu hal-hal yang bisa membuat Allah murka karena menambah fitrah. Laki serang perempuan fitrah, perempuan serang laki fitrah, bahkan sampai senang berkali-kali fitrahnya normal, tinggal imannya menjaga akhlaknya atau tidak. Tapi kalau sudah laki sama laki, perempuan dan perempuan nabrak fitrah. Ingat Pak peristiwa Nabi Lut dan kaumnya. Memang tahu kaum Nabi Lut diapain sama Allah? Hampir malaikat Jibril menyerupai manusia, sampai digodain. Hai Lut, serahkan kamu kepada kami. Itu makhluk terindah. Kami menyukainya. Kami bisa bergiliran untuk menggunakan dalam pakaian. Coba, malaikat lagi namu mau dipakai juga. Kesel Allah. Diapain Pak? Dikeruk satu negeri itu, kemudian diangkat ke langit, ditebarkan, dibanting ke bumi. Saking najisnya Allah. Udah dikasih tempatnya, kenapa nyari yang susah? Kuat-kuat sekarang gitu. Kalau ada yang susah, kenapa nyari yang gampang? Kalau ada yang mahal, kenapa nyari yang murah? Ayo patah semangat, jangan semangat. Ayo putus asa, jangan semangat. Kuat-kuat itu dibalik-balik. Dan bekas bantingannya wilayah kaum Nabi Lut itu deteksi laut mati yang Bapak pernah baca di internet. Dicek oleh sains Amerika, ternyata itu tanah daripada dasarnya laut gede itu adalah tanah terendah di bumi karena saking kencangnya bantingan Allah kepada negara atau negeri kaum Nabi Lut. Tidak ada kehidupan oleh plankton, bakteri, virus, tidak ada Pak. Bapaknya terus ngambang karena saking najisnya Allah. Wahai kalian manusia yang keterlaluan, dikasih pasangan yang perempuan, kenapa nyari yang sama? Maka beruntunglah Allah. Makanya kata tetangga ibu nih, laki lo ini lirik perempuan di pasar. Alhamdulillah laki gua normal. Itu jawabnya. Jangan kurang ajar, pulang ngomong main tabok pakai panci. Ngomong dulu lah, alhamdulillah laki gua normal. Karena sekarang banyak orang senang melakukan hal yang tidak. Yuk kita jaga kampung ini. Kalau ada laki dengan perempuan melakukan tanpa kehalalan, Allah cabut berkah Tuhan. Tapi kalau laki sama laki ketemu, ya kemudian sekitarnya tidak menegurnya, kalau berkah Tuhan dicabut, tinggal cari jalan lain. Tapi kalau laki sama laki, nggak pakai lagi. Potong buah arang atau lampu. Kalau daerah gunung longsor, kalau daerah gunung meletus, wajib. Kata-kata disikat habis. Dan nggak ada yang mustahil kalau kita potong tak satu kampung, makan lagi dibalik belum. Berarti bukan satu orang, bukan sepasang. Bisa jadi setengah kampung itu begitu. Karena bang fitrah. Makanya kalau untuk dosa, ya normal aja, yang gampang, jangan aneh. Itu ya kalau udah laki-laki Pak. Saya mikir, ngapain? Saya juga selalu ngomong karena cinta saya karena Allah, bukan karena Bapak ganteng. Saya mau usaha kalau selama gini, belum selama. Tapi kalau sampai ada selama sekarang senang ditarik begini, mau lepas. Geli, ji, karena kita masih doyan. Kencang banget teman. Usul waduh. Ya memang normal. Ya alhamdulillah. Allah mudah-mudahan ya tempat kita di sekitar masjid ini ya selalu dijaga
Iya. Salawat alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekaligus saya kata apa? Ayah mertua saya baru malam ke-7 kemarin wafat malam Jumat. Berapa kali kritis Selasa, Rabu, agak kritis lagi Sabtu, hari Minggu agak kembali. Selama 3 bulan keluar masuk rumah sakit. Rumah sakit Hermina Angkas Barat, Satria Medika, Uni Medika, bidang-bidang sudah cuci darah. Seminggu 2 hari, ginjal, paru-paru dan jantung. Ternyata ngomong terus mau Jumat dari seminggu sebelum wafat, dan ternyata Allah takdirkan wafat Jumat pagi jam 7:05. 7 hari lalu dan malam Jumat 7 hari. Saya bersaksi sebagai menantu bahwa beliau adalah orang tua dan mertua yang soleh. Ngomongnya nggak banyak. Kita kalau ketemu orang ngomongnya nggak banyak, itu kitanya juga nyaman. Mertua saya tuh ngomong banyak, atau bayarin. Pak dijamin ngomongnya nggak banyak. Kalau kumpul di restoran dia bayarin. Gak banyak ngomong atau eksekusi itu lebih dicintai. Sesuai kultur, gak banyak ngomong. Baik, Masya Allah. Wafat di hari Jumat adalah impian dan cita-cita semua muslim di dunia. Ya, mudah-mudahan kita bisa pilih hari Jumat karena jaminannya dibebaskan dari pertanyaan kubur dan dijauhkan, dihindarkan dari siksa kubur. Kalau di kubur menuju kiamat 1.000.000 tahun lagi, 1.000.000 tahun tidak ada siksa, tidak ada ketakutan, tetap tenang, yang mahal. Karena Utsman bin Affan ketika Rasulullah cerita kiamat nggak nangis, cerita tentang al neraka nggak nangis, cerita tentang siksa pada nggak nangis, tapi ketika cerita kuburan Utsman bin Affan nangis jadi. Karena apa sendiri. Ya, doa buat mertua saya Haji almarhum Haji Nadi bin Haji Abdul Syukur. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan kita mendoakan Allah panjangkan umur dalam taat. Wafadakan Islam alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, sayangi kami, pelihara kami bulan Syawal akhir menuju bulan yang lainnya, ya Allah. Terus perlu kami dengan inayah dan petunjuk-Mu, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami bermaksiat dengan dosa-dosa yang Kau marah dan murka, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing satukan hati semua yang berdoa pagi ini, ya Allah, menjadi hamba-hamba yang soleh, suami yang soleh, pemimpin yang soleh, warga bangsa yang soleh, umat dan jamaah yang soleh, umat dan hamba yang soleh. Ya Allah ya Rabbana, terus ingat kami ya Allah, jangan Kau acuhkan dan tidak pedulikan kami ya Allah. Bukakan pintu rezeki agar kami bisa menyempurnakan ibadah, bahkan sempurnakan Islam dengan berhaji ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami belum sempurna Islam ya Allah. Panggil semua yang berdoa sampai ke rumah untuk berhaji ya Allah. Ya Allah, kami doakan almarhum Haji Nadi bin Haji Syukur ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya. Jadikan doa ini sebagai salam rindukan kami buat beliau yang telah selesai dan selamat dalam urusan dunianya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.